Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini guys yang mau aku lihat ini sebuah video yang berjudul Super Perkasa Indonesia sudah terbukti kebal terhadap resesi. Nah itu dia judulnya. Aku belum lihat sama sekali ini video kayak gimana, jadi langsung aja kita lihat bareng-bareng. Tapi buat kamu yang baru aja mampir channel aku, makasih banyak. Semoga kamu semuanya panjang umur, rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Langsung kita putar dulu video kali ini. Ayo. Ini video originalnya milik dari Kiki Koto. Dunia kocar kacir, Bank Dunia justru sebut Indonesia perkasa tangkis resesi 2023. Wow. Kita lihat ya. Bank Dunia menyebut resesi ekonomi global sudah di depan mata. Bahkan, Bank Dunia pesimis negara-negara di dunia tidak akan bisa menghindari ancaman kemunduran roda ekonomi tersebut. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan resesi ekonomi kali ini disebabkan oleh inflasi yang melonjak tajam di berbagai negara. Inflasinya tinggi ya. Dengan istilah stagflasi. Perang di Ukraina, Ukraina. di China, ya, lockdown China, dan risiko stagflasi memukul pertumbuhan dunia. Bagi banyak negara, resesi akan sulit sekali dihindari. Begitu yang diungkapkan oleh Malpass dalam laporan terbaru. Dalam laporan Global Economic Prospect June 2022 atau GEP, Bank Dunia menyebutkan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia melihat penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi secara meluas yang tercermin dari pemangkasan yang dilakukan baik di kelompok negara maju maupun kelompok negara berkembang. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini untuk zona Eropa yang merupakan epicentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Perkiraannya, pertumbuhan Rusia diprediksi mengalami kontraksi 8,9% dan Ukraina mengalami kontraksi 45,1%. Pertumbuhan ekonomi dua negara raksasa dunia, yakni Amerika Serikat, juga dipangkas menjadi hanya 2,5% saja, serta Tiongkok menjadi 4,3% pada tahun ini. Kemudian negara berkembang juga mengalami penurunan proyeksi ekonomi. Berapa nih penurunan? Mereka adalah Jepang menjadi hanya 1,7%. Jepang, bukannya negara baju ya? 7,5%. Serta Brazil menjadi 1,5% saja. 1,5%. Namun ajaibnya, salah satu raksasa baru dunia, Indonesia, terbilang cukup aman dari ancaman resesi ekonomi ini. Sebab proyeksi pertumbuhan ekonominya tidak diubah oleh Bank Dunia yang pada tahun ini tetap di level 5,1%. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia akan tahan banting di tengah volatilitas pasar yang tinggi. Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Panji Irawan, mengatakan optimisme tersebut dapat terlihat dari pemulihan ekonomi di kuartal 2 2022 yang relatif merata setelah pelonggaran mobilitas dan turunnya kasus COVID-19. Hasilnya, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,44% secara year on year. Pencapaian ini jauh lebih baik dari perkiraan pasar yang saat ini hanya mematok pertumbuhan 5,2% year on year. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat jauh meninggalkan Amerika dan juga Tiongkok. Dengan kondisi tersebut, kami masih meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2022 ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal sebelumnya. Begitu yang disampaikan oleh Panji Irawan dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa 4 Oktober 2022. Menurutnya, pertumbuhan tersebut tentunya tidak terlepas dari penanganan pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 dan akselerasi vaksinasi yang mampu melonggarkan mobilitas masyarakat. Jika tanpa pelonggaran mobilitas seperti kondisi pra-pandemi, sangat sulit kinerja perekonomian sepanjang semester 1 2022 dapat kita capai. Selain itu, penguatan ekonomi Indonesia juga terlihat dari pulihnya tingkat konsumsi masyarakat dan dibarengi dengan kinerja ekspor yang cemerlang. Tercatat selama periode Januari hingga Agustus 2022,
Jerman mencatatkan surplus sebesar 34,9 miliar dolar Amerika Serikat, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang hanya 20,7 miliar US dollar. Meskipun demikian, memasuki kuartal 3 2022, ekonomi Indonesia masih harus menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu gejolak ekonomi dan geopolitik dunia yang berdampak pada ekspektasi stagflasi kepada negara-negara maju. Ia menyebut kondisi tersebut membuat beberapa negara maju seperti Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif dengan mendorong penguatan dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar negara di dunia. Namun yang menarik, pelemahan nilai tukar mata uang ini yang terdalam justru dihadapi oleh currency negara-negara maju jika dibandingkan dengan currency negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemudian, meskipun inflasi di bulan September 2022 berada di level 1,17% secara month-on-month atau sebesar 5,95% secara year-on-year karena kenaikan harga energi. Namun, inflasi secara year-to-date atau YTD relatif rendah dibandingkan dengan negara lain, yakni hanya 8,84%. Ia mengungkapkan, inflasi pada Oktober hingga Desember 2022 nanti diperkirakan akan melandai, sehingga inflasi akhir tahun 2022 masih akan sesuai dengan prediksi tim ekonom Bank Mandiri, yakni hanya di kisaran 6,27% saja. Di samping itu, pemerintah akan bersinergi dengan Bank Indonesia untuk terus berupaya menjaga inflasi pangan berada di level stabil. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga hingga akhir tahun. Kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia telah responsif, bahkan sebelum kenaikan harga BBM terjadi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai subsidi dan bantuan untuk menopang pendapatan masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia merespon kebijakan preemptif dengan menaikkan suku bunga acuan dengan total 75 basis poin dalam 2 bulan terakhir. Perekonomian Indonesia akan relatif stabil sampai akhir tahun. Apalagi Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan di beberapa sektor seperti telekomunikasi, jasa kesehatan dan sektor terkait program penghiliran. Beberapa sektor ekonomi lain juga masih punya daya tahan yang kuat terhadap gejolak eksternal seperti sektor makanan dan minuman, utilitas yang meliputi listrik, air dan gas, hingga sektor pemerintahan. Sektor komoditas sejatinya masih punya prospek baik dan menguntungkan bagi bisnis Indonesia. Namun, meskipun begitu, kita sebagai warga negara yang bijak tetap harus melakukan langkah antisipasi kalau resesi yang dimaksud sempat terjadi di Indonesia, meskipun peluangnya cukup kecil atau dampak yang ditimbulkan oleh resesi tidak sebesar atau selama yang dihadapi oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Sejumlah ekonom menyarankan agar masing-masing kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, minimalisir pengeluaran yang tidak penting. Jika pada kondisi ekonomi normal bahkan positif, masyarakat tidak ada rasa beban membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan yang bersifat hiburan seperti belanja, berlangganan layanan streaming atau menonton konser. Namun, adanya ancaman resesi tahun 2023 mendatang, sebaiknya kebiasaan itu perlu diminimalisir atau ditunda untuk sementara waktu. 2. Jangan panik terhadap investasi. Saat orang-orang secara masif menjual portfolio investasi mereka karena membutuhkan dana segar, maka tren tersebut sebaiknya dihindari. Sebab di awal saat menginvestasikan dana, kamu sudah lebih dulu menelaah kinerja perusahaan tersebut. 3. Mulai pelajari keahlian baru. Cara menghadapi resesi 2023 yang bisa kamu lakukan selanjutnya adalah mulai mempelajari keahlian baru. Mau tidak mau menghadapi resesi, kita semua harus terus mengembangkan diri. Pepatah bijak mengatakan semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu menghasilkan. Keahlian baru juga memungkinkan kamu mendapatkan pekerjaan baru yang bisa jadi menghasilkan gaji yang lebih besar. 4. Cari alternatif penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Cara menghadapi resesi 2023 yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah mencari alternatif penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Masyarakat bisa memulainya dari memanfaatkan hobi untuk
mulai berbisnis dan menghasilkan pemasukan tambahan. Masyarakat juga dapat mencoba berjualan online, mengingat semakin merajainya e-commerce akhir-akhir ini. Ya. Selain itu, investasi juga menjadi pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut pendapat Anda? Nah teman-teman, itu dia videonya. Ternyata itu dia yang dimaksud tadi. Dari judulnya, Indonesia yang sudah terbukti kebal terhadap resesi, itu ya, itu maksudnya. Terus ya di ujung-ujung video juga tadi diberi tips-tips untuk menghadapinya ya. Salah satunya tuh cari kerja tambahan lah, menggunakan yang punya hobi yang bisa menghasilkan gitu ya. Itu tipsnya bagus banget loh, tipsnya yang dikasih sama admin, yang perlu juga tuh diterapkan. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to comment, share, subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye.